Halo minasan, gimana tadi saat mendengar cuplikan lagu dari band The Missile Gun 11 dengan tajuk lagu Drop? Nah, jadi teman-teman semua, pada di kesempatan kali ini, Anda Bung Kashiteru akan membahas bagaimana sih perkembangan skena musik Jepang. Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang suka dengan lagu J-pop, J-rock, atau lagu original soundtrack dari anime. Tapi, teman-teman sudah tahu belum bagaimana awal mula musik Jepang itu muncul sampai musik Jepang itu sangat populer sampai saat ini? Oleh karena itu, kita di sini akan membahas bagaimana perkembangan musik Jepang. Musik di Jepang memiliki sejarah panjang yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan spiritual dan budaya masyarakatnya. Asal-muasal musik Jepang dapat ditelusuri dari ritual keagamaan Shinto dan Buddha. Pada masa awal, musik ini digunakan dalam upacara-upacara kuil sebagai persembahan kepada dewa-dewa, serta sebagai pengiring tarian sakral seperti kagura. Kemudian, pada abad ke-7 masuklah Gagaku, yaitu musik istana kekaisaran Jepang yang dibawa dari Tiongkok, Korea, dan India. Gagaku menjadi bentuk musik tertua di Jepang yang masih dipertunjukkan hingga hari ini. Alat musik khas dalam Gagaku antara lain sho, yaitu organ mulut, hichiriki, yaitu alat tiup kecil, dan biwa, yaitu kecapi Jepang. Selain musik istana, masyarakat Jepang juga menciptakan musik rakyat yang disebut minyo. Musik ini biasanya muncul dari aktivitas sehari-hari seperti bertani, menangkap ikan, atau merayakan musim panen. Musik rakyat ini sering diiringi oleh alat musik tradisional, yaitu shamisen, koto, dan taiko. Musik Jepang juga berkembang melalui pertunjukan teater tradisional seperti noh, kabuki, dan bunraku. Dalam teater ini, musik tidak hanya menjadi latar, tapi juga menjadi elemen utama dalam menciptakan suasana dramatis. Era Meiji dikenal sebagai masa transisi penting dalam sejarah Jepang. Pada masa ini, Jepang membuka diri terhadap dunia barat dan mulai melakukan modernisasi besar-besaran, termasuk di bidang seni dan musik. Akibatnya, banyak genre musik baru muncul, baik yang diadopsi dari budaya asing maupun yang merupakan hasil perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh luar. Salah satu genre yang paling menonjol pada masa itu adalah shouka, atau lagu pendidikan. Shouka merupakan lagu bergaya barat yang digunakan untuk sekolah-sekolah dasar yang mengajarkan nilai moral, disiplin, dan nasionalisme. Lagu-lagu ini biasanya sederhana, lalu menggunakan notasi balok barat, dan dibawakan dengan iringan piano atau organ. Tokoh penting dalam pengembangan shouka adalah Isawa Tsuji, yang bekerja sama dengan guru musik asal Amerika yaitu Luther Whiting Mason dalam menyusun kurikulum musik nasional Jepang. Di sisi lain, rakyat Jepang juga menciptakan genre shoshienka yang masih eksis sampai sekarang, yaitu lagu jalanan bernuansa politik. Lagu ini digunakan oleh para aktivis gerakan hak dan kebebasan rakyat sebagai media menyampaikan kritik sosial dan politik secara tidak langsung. Lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan dengan iringan shamisen dan menggunakan melodi sederhana agar mudah dihafal oleh masyarakat luas. Tidak hanya itu, era Meiji juga memperkenalkan musik barat murni atau disebut sebagai yogaku, seperti musik klasik, choir gereja, dan konser orkestra. Pemerintahan Jepang sendiri mendirikan sekolah musik seperti Tokyo Music School yang menjadi pusat pengembangan musik modern di Jepang. Meskipun berbagai genre baru berkembang, musik tradisional seperti Gagaku, minyo, dan musik pertunjukan seperti kabuki masih dipertahankan. Namun, fungsinya bergeser menjadi pelengkap budaya dan hiburan, bukan lagi sebagai arus utama. Pada tahun-tahun awal periode Showa, media baru menghadirkan lebih banyak jenis musik ke khalayak yang lebih luas. Siaran radio telah dimulai pada tahun 1925.
Rekaman telah menjadi populer satu dekade sebelumnya, dan film bicara pertama kali muncul di bioskop segera setelah Showa dimulai. Paparan terhadap berbagai jenis musik ini menyebabkan munculnya penggemar musik klasik yang mendengarkan rekaman artis barat papan atas, dan lagu tema film menjadi rekaman yang populer. Era transformatif ini menyaksikan munculnya banyak gaya baru, termasuk genre populer yang dikenal sebagai Kayo Kyoku. Kayo Kyoku yang berarti musik lagu adalah gaya musik pop Jepang yang populer dari tahun 1950-an hingga 1980-an. Gaya ini dicirikan oleh penekanannya pada vokal, melodi, dan harmoni yang seringkali menampilkan perpaduan gaya musik barat dan Jepang dengan unsur jazz, rock and roll, dan enka. Lirik lagu Kayo Kyoku biasanya bertemakan cinta, patah hati, dan nostalgia. Genre ini sering dianggap sebagai cikal bakal J-pop modern. Beberapa contoh penyanyi terkenal di genre ini adalah Hibari Misora dan Ichiro Fuji. Selain itu, ada juga genre enka, yang merupakan genre musik balada tradisional Jepang. Meskipun merupakan genre tradisional, enka tetap populer di era Showa dan terus berkembang hingga saat ini. Seperti yang mungkin bisa teman-teman dengar, itu ada tajuk Onna no Michi yang pernah dinyanyikan oleh Pink Kara Trio dan Shiromiya yang rilis pada tahun 1972 yang juga menjadi chart nomor 1 di tahun 1972. Selanjutnya, ada genre musik dari Jepang yang di Indonesia sendiri sangat populer melalui streaming YouTube 24 jam, yaitu genre musik city pop. Genre musik city pop sendiri adalah genre musik yang populer dan berkembang pada tahun 1970-an hingga 80-an dengan ciri khas suara yang ceria, ritmis, dan terpengaruh oleh musik disco dan funk barat. Genre ini sering diasosiasikan dengan kehidupan kota metropolitan Jepang pada masa itu. Beberapa contoh penyanyi city pop yang terkenal adalah Maria Takeuchi dan Tatsuro Yamashita. Selain tiga genre utama di atas, ada juga salah satu genre pengaruh barat yang membuat Jepang sendiri menjadi salah satu kiblat dari genre tersebut, yaitu genre Japanese Jazz Fusion, yang mulai dipopulerkan oleh para pionir jazz fusion Jepang seperti Ryo Kawasaki, Naniwa Express, T-Square, dan Masayoshi Takanaka. Mereka menghadirkan warna baru dalam dunia jazz dengan memadukan improvisasi jazz, ritme funk, serta sentuhan elektronik dan nuansa pop Jepang. Gaya khas ini menjadikan jazz fusion Jepang memiliki identitas yang unik dan berbeda dari pengaruh barat. Salah satu grup pelopornya yang sampai sekarang masih digemari oleh para penggemar jazz fusion internasional adalah Cassiopeia. Memasuki era Heisei, musik Jepang mengalami perkembangan besar-besaran. Salah satunya adalah pertumbuhan signifikan dari skena idol group, yang sebenarnya telah dirintis sejak era Showa oleh nama besar seperti Onyanko Kurabu. Namun, di era Heisei, fenomena ini meledak melalui sistem idol modern seperti AKB48 yang memperkuat tren idol group dalam budaya populer Jepang. Di samping perskenaan idol group, era Heisei juga melahirkan band-band rock berpengaruh yang mendunia, seperti To The Missile Gun 11. Lalu, ada salah satu yang paling menonjol adalah Lark and Ciel, atau bisa disebut Laruku. Band rock alternatif yang tidak hanya populer di Jepang, tetapi juga sukses melebarkan sayap ke pasar global, termasuk Amerika Serikat pada tahun 2000-an, dengan formasi solid yang terdiri dari Haide yaitu sebagai vokal, Tetsuya sebagai bassis, Ken sebagai gitaris, dan Yukihiro sebagai drummer.
pengaruh mereka sampai ke Indonesia, menginspirasi band seperti J-Rocks yang banyak mengadaptasi gaya bermusik dan penampilan mereka. Mira, basis J-Rocks, dikenal mengidolakan Tetsuya dan terinspirasi oleh kutipan yang pernah Tetsuya katakan, yaitu bass pun bisa bernyanyi. Marufu memiliki banyak lagu yang ikonik, yaitu seperti Honey, Fourth Avenue Cafe. Lalu ada juga yang paling terkenal yang bahkan memiliki pendengar paling banyak di Spotify pada saat ini, yaitu Driver High. Dan lagu tersebut digunakan sebagai lagu pembuka anime Great Teacher Onizuka. Era Heisei juga menandai kebangkitan festival musik besar seperti Fuji Rock Festival, yang kini menjadi festival musik terbesar di Jepang dan dikenal secara internasional. Festival ini tak hanya menampilkan musisi lokal, tetapi juga artis dari berbagai negara. Dan band dari Indonesia seperti Ali pernah tampil di sana. Hal itu membuktikan pengaruh dan keterbukaan Fuji Rock terhadap musisi dari Asia Tenggara dan dunia. Menjelang akhir era Heisei, industri musik Jepang mulai memperlihatkan keterbukaan terhadap gelombang K-pop yang sebelumnya cukup terbatas. Salah satu tonggak simbolisnya adalah saat girl group Korea tampil di acara legendaris Jepang, yaitu Kohaku Utagasen, menandai babak baru dalam keterhubungan budaya musik Jepang dan juga budaya musik Korea Selatan. Memasuki era Reiwa, musik Jepang semakin berkembang ke arah digital. Munculnya musisi-musisi digital native seperti YOASOBI, Ado, dan Eve menandai era baru di mana karya-karya mereka lahir dan berkembang di platform digital seperti YouTube dan Spotify. Selain itu, genre seperti city pop dan visual kei mengalami kebangkitan global berkat nostalgia dan algoritma digital yang memperkenalkan kembali musik Jepang lama ke era generasi baru. Dari asal-usulnya yang sebagai musik ritual hingga lahirnya idol group dan musisi digital masa kini, perkembangan musik Jepang menunjukkan betapa dinamis dan kayanya warisan budaya mereka. Setiap era membawa warna dan ciri khasnya sendiri. Lalu, melalui perjalanan panjang tersebut, Jepang tidak hanya berhasil beradaptasi dengan pengaruh luar, tapi juga tetap mempertahankan identitas musikalnya. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang menjadikan musik Jepang itu begitu unik dan mendunia. Perlu diingat, di video ini kami hanya memberikan beberapa referensi kecil dari banyaknya referensi musik-musik Jepang yang sebenarnya. Jadi, untuk teman-teman sekalian, jikalau ingin memberikan referensi tambahan atau kritik dan saran untuk video ini, itu bisa ya diisi di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Ano Bunka Shiteru selanjutnya. Arigatou gozaimasu.